Halo semuanya, perkenalkan nama saya Soraya Febriani, NIM A1C319006 dari kelas reguler A 2019. Dinamika rotasi, torsi. Apa itu dinamika rotasi? Gerak rotasi adalah gerak benda yang berputar melalui suatu poros yang terletak pada bagian benda tersebut. Contoh sederhana dari gerak rotasi adalah putaran ban kendaraan melalui as roda. Pembahasan pada konsep dinamika rotasi ini hanya diberlakukan bagi benda yang dikategorikan sebagai benda tegar. Benda tegar yang dimaksud merupakan benda yang susunan partikelnya dalam keadaan tetap terhadap partikel lain. Ketika benda bergerak, maka seluruh partikel penyusunnya memiliki keadaan gerak yang sama. Nah, pada benda tegar kita akan mengenal konsep titik berat. Titik berat adalah titik yang mempresentasikan gerak dari seluruh partikel benda, sehingga pada saat mempelajari gerak benda tegar, maka geraknya dapat kita amati melalui satu titik saja. Kemudian lengan gaya atau torsi. Nah, sebagai contohnya, montir yang sedang membuka baut as pada roda kendaraan. Para montir pasti akan menggunakan kunci pembuka dengan ukuran pegangan yang panjang. Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa semakin jauh jarak dari titik pemulaan benda terhadap titik gaya, semakin kecil pula gaya yang dibutuhkan. Nah, hubungan gaya dan jarak gaya terhadap poros ini sangat erat kaitannya dengan konsep yang disebut dengan torsi atau momen gaya. Pada gerak translasi, perubahan keadaan gerak lurus pada benda atau benda yang dia menjadi bergerak, atau benda dipercepat atau benda diperlambat, ataupun benda yang bergerak menjadi berhenti dipengaruhi oleh besar fisika yang namanya gaya, seperti yang disebutkan pada hukum Newton 2, sigma F sama dengan M dikali A. Analogi dengan gerak translasi, pada gerak rotasi pun keadaan gerak rotasinya dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh besaran fisika yang namanya torsi. Torsi dapat didefinisikan sebagai ukuran kecenderungan gaya untuk memutar atau merotasikan suatu benda tegar terhadap titik poros tertentu. Secara matematis, torsi merupakan hasil kali cross produk vektor lengan gaya atau R dengan gaya F. Konsep vektor menunjukkan bahwa nilai hasil kali cross produk antara dua vektor adalah nilai kedua vektor dikali sin sudut apit dua vektor tersebut. Seperti halnya gaya, torsi pun merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah, karena hasil kali cross produk vektor adalah besaran vektor. Nilai torsi dapat ditentukan dengan persamaan matematis di atas, dan untuk menentukan arahnya kita bisa sederhanakan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. 4 jari yang terlipat menunjukkan kecenderungan arah gerak dan ibu jari menunjukkan arah torsi. Jika arah torsinya ke atas, maka torsi bernilai positif, sedangkan jika arah torsi ke bawah, maka torsi bernilai negatif. Nah, jika tangan kanan dirasakan rumit, maka aturannya kita bisa sederhanakan dengan menggunakan acuan putaran jarum jam. Jika kecenderungan arah gaya menyebabkan benda berotasi searah jarum jam, maka nilai torsi adalah positif. Sedangkan jika kecenderungan arah gaya menyebabkan benda berotasi berlawanan putaran jarum jam, maka torsi bernilai negatif. Nah, bagaimana torsi pada benda jika bekerja gaya yang lebih dari satu? Torsi total pada benda
dengan gaya yang lebih dari satu dapat ditentukan dengan menentukan akumulasi dari semua torsi yang ada dan memperhatikan arah kecenderungan gerak rotasi benda, atau torsi bisa bernilai positif atau negatif tergantung pada kecenderungan arah gerak rotasi benda. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.